Baik, terima kasih Bu Titi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri 11 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 11, Bapak Dr. Haji Nur Hadiat MPD, dan yang saya hormati juga rekan-rekan para panitia PPDB dari SMA Negeri 11, dan yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, calon wali siswa SMA Negeri 11. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam suatu kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah, yaitu kegiatan sosialisasi PPDB SMA Negeri 11 yang tidak lain bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu atau kepada calon siswa SMA Negeri 1 semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan PPDB secara umum, ya, tentang penerimaan peserta didik baru secara umum yang berlaku di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru khusus untuk SMA Negeri 11, yaitu antara lain tentang kuota, kemudian nanti pemetatannya berapa rombel, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon siswa apa saja. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai kegiatan ini dengan memaparkan secara singkat hal-hal yang terkait dengan PPDB secara umum. Untuk penerimaan peserta didik baru PPDB 2021 ini berlaku di seluruh Jawa Barat, Bapak Ibu, baik SMA, SMK, dan SLB. Ya. Nah, adapun syarat landasan hukumnya ini semuanya bersifat umum, dan saya yakin ini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar karena mulai dari 2 minggu yang lalu sudah dilakukan sosialisasi oleh Disdik Jawa Barat. Nah, selain landasan hukum yang ada di layar ini yang berasal dari Jawa Barat, kita juga punya landasan hukum yang berasal dari pihak sekolah, Bapak Ibu, yang diputuskan oleh Kepala SMA Negeri 11. Baik Bapak Ibu, asas PPDB ini memang sudah dicetuskan dari Jawa Barat bahwa harus objektif, ya, kemudian transparan dan akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan maupun kepada Bapak Ibu sebagai calon orang tua siswa di SMA Negeri 11. Bapak Ibu, nanti persyaratan PPDB yang harus disiapkan, dan ini ada yang bersifat umum dan khusus. Yang umum itu adalah ijazah, ya, kemudian akta kelahiran, kartu keluarga minimal 1 tahun, ya, kemudian KTP, kemudian buku raport dan keterangan ranking 5 semester, kemudian surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Ini yang bersifat umum. Artinya umum, ini berlaku sebagai syarat untuk semua calon siswa, baik dari jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan anak guru, kemudian jalur dari prestasi non-akademik maupun akademik, dan jalur raport. Kemudian ada yang khusus. Kalau yang khusus ini berarti agak berbeda dari tiap-tiap jalur. Baik jalur zonasi syaratnya apa, kemudian jalur perpindahan orang tua apa, kemudian jalur untuk prestasi apa yang harus disiapkan. Ini untuk persyaratan-persyaratan yang bersifat khusus. Ya. Nah, untuk yang nilai rapot kemudian ranking, insya Allah sudah di-input oleh
guru SMP atau panitia di SMP asal masing-masing. Ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu untuk jalur PPDB SMA dan kotanya, dan kita SMA 1 Setu sudah mengikuti semua aturan yang ada ini. Untuk jalur zonasi kita mengikuti minimal ini 50%. Nah, kuota SMA Negeri 1 Setu itu 12 rombel, karena satu rombelnya 36 orang, maka total kuota untuk PPDB tahun 2021-2022 ini sebanyak 432 calon siswa. Dan itu dipetakan di jalur zonasi 50%, yaitu 216 siswa. Kemudian di jalur afirmasi itu ada 86 siswa. Nanti yang terpecah lewat jalur KETM, yaitu kartu ekonomi tidak mampu, mohon maaf, kemudian untuk disabilitas dan kondisi tertentu. Nah, yang dimaksud dengan kondisi tertentu itu siapa? Maksudnya yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu calon siswa yang orang tuanya menangani langsung penanggulangan COVID. Misalnya anak para perawat, dokter yang di mana tempat bekerjanya menangani pengendalian COVID. Kemudian apalagi, yaitu calon-calon siswa yang mengalami bencana. Ini masuk ke dalam kondisi tertentu. Tapi insya Allah di sekitar Setu pada saat ini tidak ada kategori yang masuk ke dalam korban bencana alam. Mungkin kalau petugas nakes ada gitu ya. Jadi untuk afirmasi itu kita 86 siswa Bapak yang akan masuk lewat jalur ini. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua ini sebesar 5% ya. Jadi nanti totalnya dari jalur perpindahan orang tua itu 25 orang siswa. Yaitu nanti yang akan dipetakan oleh sekolah menjadi jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Itu 22. Kemudian untuk jalur prestasi itu 25%. Nah, totalnya ini 108 Bapak Ibu. Nah, 108 itu nanti dipecah menjadi lewat jalur nilai rapot sebesar 65 orang. Kemudian untuk prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik itu 43 orang. Itu mungkin Bapak Ibu sekilas tentang informasi khusus dari SMA Negeri 1 Setu. Ya. Harapan kami kebersamaan dalam PPDB dari SMA 1 Setu bergantung kepada kerjasama kita semua, para panitia, pihak sekolah, dan para Bapak Ibu, orang tua, dan calon siswa SMA Negeri 1 Setu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau misalnya pendaftarannya melalui jalur mandiri, karena dari sekolahan SMP anak saya itu kayaknya hanya anak saya aja yang ke sini ya, kemungkinan besar gitu yang daftar ke SMA 1 Setu ini. Maaf Ibu, prosesnya SMP-nya mana Ibu? SMP Bunyan Indonesia, yang di GMG. Itu mungkin hanya sendiri. Kemarin sudah nanya dengan operator sekolah, katanya mungkin lebih baik nanya langsung ke sekolah seperti apa gitu ya. Terus mengenai titik koordinat, kan di biodata itu ada titik koordinat ya Bu ya? Iya betul. Nah, pas saya lihat-lihat itu titik koordinatnya itu menunjukkan titik koordinat kurang lebih 1,5. Nah, cara mengubahnya biar jadi, karena rumah kita sebetulnya dekat juga, rumah saya di Kampung Lubang Buaya di atas ya, itu posisi koordinat itu lebih dekat ke SMA dengan di koordinat yang ada di biodata itu. Yang isi biodata kan dari pihak sekolah, tapi sudah kita coba-coba merubahnya, titiknya kembali lagi ke titik itu. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertanyaan yang ketiga, kebetulan anak saya juga alhamdulillah hafalnya mungkin antara 7 sampai 8 juz, tapi karena rumah dekat, nanti kita lebih baik pilih jalur yang mana gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Ibu Neta, dari SMP Bunyan GMG tidak
maksudnya tidak melakukan pendaftaran secara secara kolektif dari sekolah. Nah, ini nanti bisa dibantu dari operator sekolah Ibu ya. Jadi nanti operator sekolah, Ibu bisa datang ke sini ya. Jadi nanti minta tolong untuk didaftarkan secara mandiri ya. Atau Ibu bisa juga langsung putra atau putrinya Bapak Ibu langsung online sendiri juga bisa biasanya. Tapi kalau mengalami kendala, Ibu Neta bisa ke sekolah untuk dibantu oleh operator dari pihak sekolah. Ya, nah kalau saran saya karena putra Ibu berbeda dengan yang kasus yang pertama yang dari Ibu Aulia, di sini ada prestasi hafal Quran antara 7 sampai 8 itu sudah tinggi Ibu masuk ke provinsi ya, setara provinsi. Nah ini saran saya lebih baik masuknya lewat jalur prestasi ya Bu ya. Lewat jalur prestasi saja masuknya karena jarang ini Bu, berarti Ibu mungkin bisa jadi ini yang pertama gitu loh, maksudnya langsung bisa diterima insya Allah gitu loh. Namun pihak sekolah juga nanti akan meminta legalitas dari putra Ibu hafal 8 juz itu apa gitu loh. Jadi harus ada sertifikat dari lembaga yang mengeluarkan ya. Kedua, nanti dari pihak sekolah juga akan diadakan tes, benar tidak calon siswa ini hafal 7 atau 8 juz. Nanti akan ada tesnya Bapak Ibu ya. Jadi ada tanggung jawabnya juga gitu loh Bu ya. Jadi bukan sekedar ngupload. Jadi nanti ada 2 tes yang kita lihat. Selain sertifikat kita ada tes langsung dengan anak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Kita tutup kegiatan sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 11 tahun pelajaran 2021-2022 dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.